saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Kelahiran era reformasi sejak 25 tahun silam yang dibarengi dengan munculnya revolusi teknologi digital telah membawa ruang kebebasan berpendapat dan keterbukaan publik di tanah air, yang kemudian membawa dampak buruk munculnya gelombang informasi bermuatan hoax atau kabar bohong yang telah banyak merugikan nama baik orang lain dan dapat menyesatkan masyarakat luas. Masifnya fenomena sosial ini dinilai para sosiolog, pakar komunikasi, serta ahli hukum terjadi karena masih lemahnya literasi masyarakat terhadap berbagai informasi. Di saat yang sama, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum juga masih sangat rendah. Halo Sobat Hukum, kembali lagi dengan Sophie Mandagi, but you can call me Opi dalam Opini Opi. Hampir tak pernah terduga bahwa perkembangan media sosial atau medsos dewasa ini telah memicu lahirnya revolusi besar-besaran bisnis media. Penguasaan berita televisi yang pernah menguasai berita resmi pun kini telah kehilangan hegemoninya, tertandingi dengan kerja masif para wartawan dadakan atau yang sekarang sering disebut sebagai netizen jurnalis. Padahal, penggunaan media sosial sebagai saluran pemberitaan tidak boleh dilakukan secara serampangan, karena hanya boleh dilakukan oleh para pekerja jurnalistik yang dikenal sebagai wartawan. Profesi yang satu ini secara hukum dikenal di dalam pasal 1/4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 atau disebut juga sebagai Undang-Undang Pers. Sementara itu yang dimaksud dengan netizen jurnalis bukanlah bagian dari profesi wartawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Pers. Kabar yang dibuat oleh para netizen jurnalis seringkali jauh dari kaidah jurnalistik, yang kerap menghasilkan informasi yang tidak valid atau disebut juga dengan kabar hoax, sehingga cenderung merugikan sumber berita dan mampu menyesatkan publik. Untuk mencegah dampak negatif yang lebih buruk dari aktivitas netizen jurnalis, Indonesia kini telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE, di mana kegiatan yang dilakukan oleh netizen jurnalis dapat dipidana apabila dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dokumen-dokumen elektronik maupun mendapatkan akses daripada dokumen-dokumen elektronik tersebut dengan muatan penghinaan maupun pencemaran nama baik. Nah, itulah yang dapat dipidana. Oleh karena itu, sahabat hukum, dalam memasuki tahun politik ini, sudah saatnya sahabat hukum lebih cermat dan bijak dalam menggunakan media sosial. Sebab sebagai warga negara yang baik, di tangan sahabat hukumlah keberlangsungan pesta demokrasi akan berjalan dengan baik dan lancar serta sukses. Jangan sampai ada provokasi melalui berita-berita hoax yang dapat merusak suasana masyarakat dalam berdemokrasi. Demikian opini Opi kali ini. Tetap cerdas dan kritis.